Perkenalkan, nama saya Lisca Anggiani dengan BP 1911521012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu modul I/O. Jadi, modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan juga bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Baiklah, selanjutnya mekanisme cara kerja I/O. Apa saja sih mekanisme cara kerja I/O? Yang pertama, input device, di mana input device akan dihubungkan ke CPU, di mana di dalam CPU itu terdapat prosesor, control unit, dan juga terdapat ROM, RAM, dan memori. Dan di dalam sebuah CPU setelah diproses dan akan ditampilkan ke output device. Dan selanjutnya, fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O. Ada 5 fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Jadi, di sini, di dalam kontrol dan pewaktuan ini merupakan hal paling penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi bisa lebih dari satu perangkat dengan pola tidak menentu dan juga kecepatan transfer komunikasi yang beragam. Dan yang kedua, komunikasi CPU. Fungsi antara CPU dan modul I/O itu ada commanding, decoding, dan kedua ada data, ada status reporting, dan juga ada address recognition. Dan yang ketiga ada komunikasi dengan perangkat eksternal. Jadi, pada sisi modul I/O, ke perangkat peripheral juga terdapat komunikasi, ya seperti komunikasi data, kontrol, maupun status. Yang keempat ada buffering. Jadi di buffering ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan penyesuaian data sehubung perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Dan yang kelima ada deteksi kesalahan. Jadi, di deteksi kesalahan ini, apabila terdapat kesalahan pada peripheral sehingga proses tidak dapat berjalan, maka modul I/O akan melaporkan masalah ini. Contohnya saja seperti kertas tergulung, atau tinta habis, atau bisa jadi dengan kertasnya habis jika kita saat ngeprint. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya Zakia Maulana dengan nomor BP 1911522020 akan menjelaskan mengenai slide berikut ini. Seperti yang telah teman saya jelaskan pada slide sebelumnya, ada beberapa kategori fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O. Nah, salah satunya adalah fungsi kontrol dan timing. Pada fungsi tersebut dapat mempermudah dan mengatur proses CPU dalam berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat internal maupun peripheral sehingga dapat terjalankan dengan baik. Nah, salah satu contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui modul I/O akan saya jelaskan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Berikutnya modul I/O akan memberi jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima data dengan panjang tertentu dan dari peripheral. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Nah, pada slide yang ini, saya akan menjelaskan mengenai proses-proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O. Yang pertama yaitu command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah seperti read sektor, scan record ID, maupun format disk. Yang kedua yaitu data. Pada pertukaran data antara CPU dan modul I/O terjadi melalui bus data. Yang ketiga yaitu status reporting, yaitu pelaporan kondisi status bagi modul I/O maupun perangkat peripheral. Umumnya berupa status seperti
busy atau ready. Juga status bermacam-macam kesalahan seperti error. Yang keempat yaitu address recognition. Peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi dan dipanggil, jadi harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Sekian dari saya. Hai, perkenalkan nama saya Septian Jaya Purnama, NIM saya 1911-52-2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perangkat periferal dalam sistem input-output pada komputer. Yang pertama, yaitu interface ke modul input-output adalah dalam bentuk sinyal kontrol, status, dan data. Sinyal kontrol menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat, seperti mengirimkan data ke modul dan menerima data ke modul. Selanjutnya yaitu sinyal status, berfungsi sebagai menandai status perangkat untuk mengirimkan data. Kemudian control logic. Control logic berkaitan dengan perangkat yang mengontrol operasi perangkat dalam memberikan respon yang berasal dari modul input dan output. Kemudian transducer mengubah data dari energi listrik menjadi energi lain selama proses output, dan dari bentuk energi tertentu menjadi energi listrik dalam proses input. Kemudian untuk buffer. Buffer pada umumnya dikaitkan dengan transducer untuk menampung sementara data yang ditransfer di antara modul input dan output dan dari luar. Ukuran buffer yang umum adalah 8 bit dan 16 bit. Selanjutnya, struktur modul input dan output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A, kemudian yaitu struktur modul input dan output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contohnya yaitu Intel 8255A yang sering disebut sebagai PPI atau Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul input-output, terdapat kemiripan struktur seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Struktur input dan output dari perangkat periferal. Yang pertama itu saluran data. Saluran data itu saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Kemudian yang kedua yaitu saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Kemudian yang ketiga yaitu saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, pada CPU akan membaca sebuah Word 8, 16, atau 32 bit data memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Kemudian, modul dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran sinyal, misalnya saluran bus sistem. Data yang dipindahkan ke modul dan dari modul buffer akan disimpan dalam sebuah register data. Dan juga terdapat register status atau register kontrol yang berfungsi untuk memberikan informasi sebuah status saat itu juga. Logik pada modul berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran-saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul input-output. Kemudian, setiap modul input-output memiliki alamat yang unik, atau apabila modul input-output mengontrol lebih dari sebuah perangkat eksternal, maka terdapat sekumpulan alamat yang unik. Jika terdapat dua atau lebih perangkat eksternal. Dan terakhir, yaitu modul input dan output terdiri dari logik yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Hai, saya Bukit Anugrah, BP 191152-2006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik input dan input-output terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca dan tulis, dan monitoring perangkat. Selanjutnya yaitu skema bagian I/O terprogram, di mana prosesor atau CPU dengan I/O controller secara langsung saling terhubung dalam pengiriman data dan sinyal, sehingga data-data dapat terkirimkan secara timbal balik, di mana data tersebut disimpan di memori dan prosesorlah sebagai pemrosesannya. Dan prosesor mengirimkan data ke I/O controller untuk dikirimkan ke tempat-tempat lainnya. Dan begitu juga sinyal. Sinyal dikirimkan antara prosesor dan I/O controller yang saling terhubung keduanya. Selanjutnya yaitu 4 klasifikasi perintah I/O, yaitu yang pertama yaitu perintah kontrol. Perintah kontrol digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Yang kedua itu perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif ataupun tidak, apakah siap digunakan atau tidak. Juga untuk mengetahui operasi-operasi input atau output yang dijalankan serta mendeteksi segala kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga yaitu perintah read. Perintah read pada modul I/O digunakan untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirimkan melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi antara data maupun kecepatan transfernya. Yang keempat yaitu perintah write. Perintah write ini merupakan kebalikan dari perintah read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Dan sekianlah materi terkait I/O terprogram. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lira Natasha dengan BP 191152-3010. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interrupt driven input atau output, atau teknik-teknik yang dihubungkan oleh CPU. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari interupsi. Interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Ada pun macam-macam kelas sinyal interupsi, yaitu yang pertama, program. Program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya seperti arithmetica overload, pembagian nol, atau operasi ilegal. Yang kedua adalah timer. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor, sehingga sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga yaitu I/O. I/O yaitu sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir yaitu hardware failure, yaitu adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan kualitas memori. Dengan adanya mekanisme interupsi, maka prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusikan instruksi-instruksi yang lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirim permintaan instruksi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle routine instruksi. Setelah program instruksi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal instruksi diterima prosesor, ada dua mungkin tindakan, yaitu instruksi diterima atau instruksi ditolak. Adapun metode interrupt driven I/O, yaitu memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersama perintah I/O dijalankan oleh modul, maka CPU akan melakukan pengeksekusian perintah-perintah yang lainnya.
Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, maka akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab oleh CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Cara kerja teknik instruksi dari sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misalnya read. Kemudian modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari read herald atau mengatakan paket data ke registrasi paket data. Selanjutnya modul mengeluarkan sinyal instruksi ke CPU melalui saluran kontrol. Kemudian modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul-modul meletakkan data terjadi dan modul siap menerima perintah selanjutnya. Adapun teknik yang paling sederhana menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak antara CPU dan modul-modul I/O, namun tidak praktis menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Alternatif lainnya adalah menggunakan software pool. Prosesnya apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju routing layanan interupsi yang tugasnya melakukan pool seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Kerugian software pool adalah memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Adapun teknik yang lebih efisien dalam menggunakan driven I/O ini yaitu teknik basic lane yang menggunakan hardware pool. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau disebut juga dengan chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Dan berikutnya adalah arbitrasi bus. Dalam metode ini, pertama-tama I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran interupsi. Dengan demikian, hanya akan terdapat modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Adapun kelemahan I/O yang terprogram dan interrupt berikut ini ada kelemahan I/O terprogram dan interrupt driven I/O. Proses yang terjadi pada modul I/O ini masih melibatkan CPU secara langsung dan berimplikasi pada kelajuan transfer I/O yang tergantung kecepatan operasi CPU. Dan selanjutnya kerja CPU pun terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Hai, saya Sandika Tribuana Putra, NIM 191152-2008. Saya akan menjelaskan materi tentang Direct Memory Access atau DMA. DMA atau Direct Memory Access merupakan suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori RAM dan beberapa controller dari I/O device tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Prinsip kerja DMA. CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi secara penuh pada DMA dan di akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Cara kerja DMA. CPU memberi sinyal pada DMA bahwa ada I/O interrupt. Kedua, DMA modul mengambil alih proses I/O, mengambil memori yang berkaitan dari CPU dan memasukkannya dalam address register di DMA. Sementara CPU melakukan proses lain, DMA mengatur I/O proses hingga selesai dengan mengikuti pointer yang ada di address
register. Yang terakhir, register dan memori yang berubah dikembalikan pada CPU setelah I/O proses selesai. Yang terakhir, fungsi DMA. Agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan proses baca tulis dari perangkat periferal. Sekian materi dari saya, terima kasih. Saya Nurul Hafizah Alza, BP 191152-3004. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan DMA. Yang pertama yaitu kelemahan DMA. Pada saat akan melakukan transfer data menggunakan burst mode, CPU tidak aktif untuk waktu yang lama. Sedangkan kelebihan DMA, performance komputer sistem ditingkatkan dengan transfer data langsung antara memori dan I/O device, tidak melibatkan CPU. CPU dibebas tugaskan dari transfer data, sehingga transfer data jadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu mengenai skema operasi transfer DMA. Memiliki langkah yang pertama yaitu prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, serta banyaknya byte yang ditransfer. Kemudian, pengendali DMA memulai operasi sampai seluruh blok sudah ditransfer. Selanjutnya, pengendali DMA menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Radi Agustin, BP 191152-2008. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang perangkat eksternal modul I/O sekaligus klasifikasinya. Baiklah, langsung saja. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya komputer awalnya hanyalah sebuah mesin hitung yang memudahkan manusia untuk melakukan perhitungan aritmatika secara cepat dan lebih akurat. Jadi, komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Maka dari itu, komputer tersebut membutuhkan sejenis perangkat eksternal untuk melakukan proses input maupun output. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat eksternal. Perangkat eksternal merupakan perangkat luar yang dapat dihubungkan ke komputer. Secara umum, perangkat eksternal dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu human readable, yang mana perangkat ini merupakan jenis perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer tersebut. Contohnya yaitu keyboard, monitor, printer, joystick, dan lain-lain. Di mana di sini keyboard berfungsi sebagai salah satu unit input yang akan memasukkan data ke dalam komputer, yang mana data tersebut akan diolah maupun hanya sekedar disimpan. Lalu monitor sendiri berfungsi sebagai salah satu unit output yang akan menampilkan data atau hasil output dari data yang telah diinputkan tadi. Klasifikasi yang kedua yaitu machine readable, yang mana perangkat ini merupakan perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya perangkat ini berupa modul sensor atau transducer untuk monitoring maupun kontrol suatu sistem ataupun peralatan. Machine readable sering juga disebut sebagai perangkat yang cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik lainnya. Contohnya yaitu disk, tape, sensor, dan controller. Lalu klasifikasi yang terakhir yaitu yang ketiga, communication, yang mana perangkat ini merupakan perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya yaitu modem. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.